Halo, selamat datang kembali di channel Sawit dari Nol. Mohon maaf teman-teman, saya sudah sangat jarang ini mengupload video tentang perkembangan sawit kita ini. Ini kita update perkembangan teman-teman sawit kita PPKS 239 ini yang kita tanam waktu itu di kisaran September tahun lalu, tahun 2023. Ini sudah hampir 1 tahun teman-teman. Ini September 2024. Jadi pas kisaran ini sudah 1 tahun ini sawit PPKS 239 kita. Perkembangannya cukup memuaskan teman-teman. Ini di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai cara perawatan maupun sistem penanaman saya juga, yaitu jarak tanam yang saya gunakan di sini dan jenis bibit yang pasti ya jenis bibit unggul teman-teman, yaitu PPKS 239. Ini sistem penanaman saya ini bisa dilihat teman-teman, ini memang masih terawat sekitaran sekeliling sawitnya ini, karena memang kita menggunakan sistem tumpang sari dengan tanaman padi ya. Selama 2 tahun ini masih bisa kita lakukan, karena memang jarak tanam akan kita jelaskan nanti jarak tanam yang saya gunakan di tanaman ini. Jadi bisalah kita lakukan 2 kali penanaman tumpang sari dengan padi teman-teman. Ini keunggulannya, memang sawit kita terjaga dari gulma, tapi ada juga yang terkena api nih teman-teman, bisa dilihat pas pembakaran tidak bisa kita hindari. Ini seperti ini teman-teman, setelah dibakar ini memang ada yang layu teman-teman, tapi saya yakin setelah ini perkembangannya akan sangat cepat teman-teman, karena ini memang jadi pengalaman kita setiap nanam sawit ini. Saya pernah juga sebelumnya tanam sawit dan melihat perkembangannya luar biasa teman-teman. Ini memang seperti ini sekitar 1-2 bulan ini memang layu seperti ini teman-teman, karena api ini. Tapi setelah kita rawat sekitar 1-2 bulan atau kita lakukan pemupukan ini, setelah dia bersih ini sekitaran gulma sekitaran batangnya nih, saya yakin perkembangannya cepat sekali teman-teman. Saya jamin ini teman-teman. Ini memang apalagi kita menggunakan sawit unggul yang perkembangannya akan sangat jos nih teman-teman. Apalagi ini kan hanya masih musim kemarau, jadi memang agak terganggu, tidak masalah teman-teman. Dan juga ya karena panas ini dan juga tidak ada gulma, jadi memang langsung tanah ini kering-kering teman-teman. Jadi memang agak kuning-kuning, tapi nanti setelah musim hujan turun dan setelah dilakukan pemupukan, saya jamin ini perkembangannya akan cepat sekali teman-teman. Ini baru umur 1 tahun, tapi menurut saya cukup puas teman-teman, karena kita nanam waktu itu memang sangat kecil. Teman-teman bisa lihat dari channel awal kita berdiri ini, bisa lihat pas penanaman awal memang sangat kecil. Ini umur 5-6 bulanan sudah kita tanam ke lapangan bibitnya. Ini masih kuning-kuning teman, tidak masalah. Jadi nanti saya akan update perkembangan setelah 1 bulan ke depan atau berapa minggu ke depan, setelah dia hijau kembali, terus setelah musim hujan pun setelah dipupuk. Ini akan saya selalu update teman-teman, biarpun memang saya sedikit tidak memiliki waktu lah teman-teman, jarang mengupload video dan jarang ke kebun. Jadi ya harap maklum teman-teman. Ini bisa dilihat perkembangannya umur 1 tahun, luar biasa teman-teman. Saya sih cukup puas karena memang bibit unggul ini. Tapi setelah ini saya yakin sawit yang kita rawat dari awal tanam waktu itu nih, ini akan sangat jos teman-teman, karena memang dari umur 1 tahun sampai 2 tahun ini memang gulmanya harus terjaga nih, harus bersih seperti ini teman-teman. Biarpun memang harus kita bakar, ini memang tidak bisa dihindari ya teman-teman, karena kita untuk nanam padi juga kita bakar dikit
gulmanya memang tidak terlalu banyak, tapi memang kita jaga sebelum kita bakar ini, kita bersihkan dulu pinggirannya agar apinya tidak kena daun teman-teman. Tapi memang masih ada sedikit-sedikit yang kena daun, ini tidak masalah teman-teman. Ya, seperti inilah sistem penanaman yang kita gunakan dengan tumpang sari dengan padi ini teman-teman. Sisi lain memang kita untuk hasil padinya, tapi sisi lain juga untuk menjaga gulma dari kelapa sawit kita. Ini bisa dilihat teman-teman, ini terbakar daunnya nih, tapi tidak masalah teman-teman. Ini bisa pulih kembali dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Saya yakin 1 bulan juga sudah pulih kembali teman-teman, karena memang sawit ini kalau udah musim hujan nanti setelah dipupuk ini akan sangat hijau atau sehat kembali teman-teman. Ini kenapa kita melakukan tumpang sari di sawit kita ini, ya karena jarak tanam yang kita gunakan mungkin pernah saya ceritakan juga pas waktu penanaman dulu di channel ini. Sudah sering saya katakan saya menggunakan jarak tanam 9x9 teman-teman. Jadi memang agak jauh, jadi bisa lakukan tumpang sari seperti ini teman-teman. Ini kita sambil menjaga gulma juga teman-teman. Kenapa tumpang sari ini sangat bermanfaat untuk kelapa sawit di TBM umur 1 sampai 2 tahun masih bisa teman-teman. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas sudah tidak bisa teman-teman, karena memang rata-rata memang kelapa sawit unggul umur 24 bulan ini sudah menghasilkan atau sudah keluar buah teman-teman. Jadi ada yang sudah bisa panen, tapi rata-rata sudah besar ya teman-teman, bonggolnya segala dan akarnya sudah menyebar. Jadi memang kalau dibakar ataupun ditanam padi juga tidak maksimal teman-teman. Jadi inilah memang pengalaman kita, mungkin setelah tahun ini kita tumpang sari ini mungkin terakhir lah teman-teman. Mungkin kita akan rawat secara manual, sistem semprot maupun membersihkan gulma dengan cangkul lah teman-teman. Kalau seperti ini masih bisa dijaga dengan sistem tumpang sari ini sampai padinya panen ini akan bersih selalu teman-teman. Karena memang sambil kita menjaga padi juga menjaga sawit ini teman-teman, agar tetap terjaga dari gulma dan perkembangannya yang pasti sangat jos nanti teman-teman, akan cepat besar. Ini pengalaman kita. Dan selanjutnya mungkin di segi pemupukan teman-teman, memang pemupukan kita ini ya bisa dikatakan di bawah standar teman-teman, karena saya sering berbagi bahwa pemupukan kita ini ya seadanya teman-teman, karena kita memang pejuang dari nol, petani sawit dari nol, memang belum ada modal, istilahnya belum ada sawit yang panen. Jadi kita mulai dari awal ini memang sangat berat kalau kita lakukan pemupukan sesuai standar ataupun menggunakan pupuk-pupuk mahal teman-teman. Ini standar saja yang kita gunakan, kita masih bisa dapat pupuk subsidi, karena kita juga petani padi ini ada kelompok yang mendapatkan pupuk subsidi. Jadi sebagian memang kita gunakan untuk bisa untuk sawit lah teman-teman. Sebenarnya tidak boleh, tapi memang masih bisa kita dapatkan lah teman-teman untuk membantu nih. Dan ini yang pasti kan sangat murah lah teman-teman. Jadi dengan pupuk murah aja bisa seperti ini perkembangannya teman-teman. Mungkin ya dolomit, TSP kemarin bisa dilihat di video-video kita sebelumnya, memang kita lakukan pemupukan. Dolomit juga tidak terlalu banyak teman-teman pas penanaman pertama, dan juga menggunakan TSP, dan selanjutnya ya menggunakan urea subsidi, menggunakan NPK subsidi. Tidak ada yang spesial lah pupuknya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita bagikan bersama teman-teman dalam berkebun kelapa sawit mulai dari nol. Ya kita sama-sama berjuang lah teman-teman, biarpun memang keadaannya sulit teman-teman, tapi bisa kita sama-sama teman-teman dengan biaya murah teman-teman. Ya seperti inilah cara kita teman-teman.
Mungkin itu sekian berbagi pengalaman kita dalam berkebun sawit. Teman-teman bisa komen dan bantu dukung channel ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel dari nol.